Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Rantau Jepang. Kali ini Rantau Jepang mau cerita tentang pengalaman pribadi ketika mengikuti vaksin ketiga di Jepang. Jadi vaksin yang pertama dan kedua itu menggunakan Pfizer, dan yang ketiga ini masih sama, yaitu menggunakan Pfizer. Ini vaksinnya itu bulan Maret lalu. Nah, sama seperti vaksin yang pertama dan kedua, kita akan dapat surat undangan seperti ini. Untuk coklat dari City World atau Shakusho. Jadi nanti kirim, kemudian kita baru melakukan reservasi ke rumah sakit atau klinik, gitu, yang melakukan ya rumah sakit atau klinik. Ketika hari H, biasanya ketika reservasi itu kita dapat jadwalnya tergantung ya. Kalau misalkan lagi rame, yang reservasi mungkin bisa sampai seminggu atau 2 minggu ke depan baru kita bisa bisa reservasi kita itu bisa seminggu atau 2 minggu ke depan gitu. Nah, kebetulan saya dapatnya itu 2 minggu sebelum vaksinnya, gitu, reservasinya. Nah, ketika hari H kita membawa ini. Jadi sebelumnya di rumah itu diisi dulu ya. Ini ada kuesioner. Kuesionernya itu diisi. Ini dicentang-centang checklist ya. Kemudian ada nama, kemudian tanggal, kemudian sama asuransi. Kayaknya wajib ya asuransinya ini. Mungkin karena di cover asuransi kali ya, nggak tahu. Dan kebetulan saya datang sengaja pagi-pagi karena saya tahu kalau misalkan agak siang sedikit, dulu ketika vaksin yang kedua itu antrinya panjang gitu. Telat sedikit itu antrinya panjang. Akhirnya saya datang sebelum jam 9, dapat antrian yang pertama, alhamdulillah. Gitu. Ini diserahkan ketika ke dokter, ke bagian resepsionisnya. Ya udah tinggal nunggu dipanggil namanya. Jam 9, saya datang jam 8, sekitar 8.40. Kemudian jam 9 saya sudah mulai disuntik. Selesai, kemudian setelah selesai saya disuruh tunggu sekitar 15 menit. Mungkin 15 menit ini bertujuan untuk mengecek ya kalau misalkan saya takutnya kenapa-napa gitu. Mungkin kolaps atau mungkin ada kenapa-napa, jadi bisa ditangani dokter secara langsung gitu. 15 menit pertama ini. Setelah timernya ini habis, kemudian kasih ke resepsionis, kemudian resepsionisnya ngasih kita sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin sama satu lembar kertas ini. Ini adalah kayaknya pemberitahuan atau informasi kalau misalkan setelah vaksin itu gejala-gejala efek sampingnya apa aja, ini yang wajar. Kalau misalkan ada kendala atau apa, ada ini bisa ditelepon ke nomor ini ya, kayaknya ya gitu. Kemudian dapatlah surat sertifikat vaksinnya seperti ini, sebelah lembar kertas. Ada nama saya di sana, kemudian di sini ada vaksin yang ketiga, ini vaksin yang pertama, ini yang kedua, ini vaksin yang ketiga, ada stempelnya ya, ada stikernya gitu. Ini alamatnya di mana. Oke. Jadi saya vaksin jam 9, jam 9 lewat 20-an saya sudah selesai dari sana. Dan ketika vaksin nggak ada dikasih obat apa-apa, nggak dikasih apa-apa, vitamin juga enggak. Ya udah, padahal di sini kan dibilang kalau misalkan mungkin timbul demam, mungkin bisa minta obat demam ya, penurun panas. Nah, pagi itu jam 9 sampai mungkin maghrib itu saya nggak kenapa-napa, masih sempat belanja, masih sempat jalan-jalan. Tapi kemudian setelah maghrib itu mulai badan saya mulai nggak enak, suhu badan mulai meningkat, mulai timbul demam sampai pagi itu, sampai pagi saya demam, keringetan. Jadi saya selimutan, keringetan, nggak minum penurun panas, hanya minum vitamin dan selimutan aja, dibawa tidur, jadi nggak dibawa, ya dibawa tidur aja. Kemudian sampai besok sorenya, besok siangnya, sampai besok siangnya itu masih sama. Dan kebetulan besoknya itu, lusanya saya sudah bisa kembali kerja. Jadi lumayan cepat recovery-nya. Dan ya habis itu ya tinggal timbul rasa sakit aja sih di bagian kiri yang disuntik. Ya, setelah itu sih nggak ada masalah ya, karena saya tidak terlalu memikirkan ya gimana ya ketika dibawa kerja itu rasa sakitnya ya nggak terlalu dihiraukan lah ya, jadi hilang lah sendiri. Gitu. Nah kemudian kebetulan istri saya juga ngambil yang ketiga ini, tapi jadwalnya berbeda.
gitu, jadwalnya berbeda. Karena saya dengar dari beberapa orang kalau misalkan yang vaksin yang ketiga ini efek sampingnya lumayan hebat gitu, lebih hebat daripada vaksin yang kedua dan ke pertama. Jadinya ya udah kita ngambil waktu yang berbeda, karena kita punya anak gitu, takutnya nanti kalau dua-duanya sama-sama demam atau sakit, anaknya nggak keurus. Jadi sengaja kita selingin waktunya. Dan ya benar, ternyata istri saya juga mengalami hal yang sama seperti saya, dan dan lebih parah juga. Dia itu sampai demam 2 hari, badannya nggak enak pokoknya, panas, demam, panas turun gitu, panas. Udah minum obat paracetamol, kebetulan paracetamolnya kita bawa dari Indonesia, jadi minum, tapi masih panas, naik, panas, ya panasnya naik dan turun gitu, turun naik sampai 2 hari, 3 hari baru lumayan berkurang gitu, tapi masih agak mual. Jadi sebaiknya kalau teman-teman yang sudah berkeluarga dan punya anak, ya, dan rencana mau ngambil vaksin, sebaiknya sih dikasih jeda waktunya antara dirinya dengan pasangannya, supaya ya tadi gitu, jadi anaknya masih bisa terurus. Mungkin itu aja yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin berkeinginan untuk mengambil vaksin ketiga atau booster di Jepang. Ya, terima kasih sudah mau menonton. Ya, mata nih, bye bye.